Shalom bagi kita semua, senang sekali kita bisa kembali lagi bertemu untuk beribadah PAD Sire pada hari ini walaupun secara virtual, tetapi kita tetap bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita untuk seminggu ini. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk segala penyertaan dan pimpinan yang telah Kau berikan kepada kami sampai sekarang ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah PA kami pada hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dan sukacita kita kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita masih memuji Tuhan, marilah kita angkat pujian bangkit serukan nama Yesus. Nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sebelum kita membacakan Mazmur kita pada hari ini, marilah kita bernyanyi Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setelah kita membacakan Mazmur kita yang terdapat pada Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Saya ulangi, Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Jika sudah mendapatkannya, marilah kita membacakannya, menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sekian pembacaan Mazmur kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyikan lagu Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sore ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Maka persiapkanlah tempatmu, posisimu, nyaman untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun di rumah, tetap saja mari kita menghormati firman Tuhan, supaya itu menjadi berkat dalam hidupmu. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami. Maka kami telah menaikkan pujian dan doa kami kepadamu. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, supaya semua kami diberkati olehnya. Hamba-Mu yang akan menaburkan, Engkau ajari sedemikian, sehingga juga Engkau yang akan menuntun hati, mulut, dan bibir hamba-Mu ini. Adik-adik kami akan mendengarkan, Engkau juga yang akan menjaga konsentrasi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya sapa Shalom. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, topik kita kali ini adalah mengenal diri. Ya, tipeku dan tipemu, engkau dan aku. Kita ini berbeda dan memang Tuhan sengaja membuat itu berbeda.
Nah, sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini, terambil dari kitab Roma pasal yang ke-12, kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang dikatakan oleh Tuhan di dalam bagian ini, yaitu supaya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Jadi apa yang menjadi bagian kita, tubuh kita ini, seluruh hidup kita, sebenarnya itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah yang benar. Maka hari ini kita akan belajar mengenai diri. Siapakah kita? Bagaimanakah Tuhan telah menciptakan kita? Jadi tujuan pembelajaran kita ini, kita akan yang pertama tahu dari apa kita dibuat. Itulah yang pertama. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, bahwa kita disebut oleh firman Tuhan, kita terbuat dari apa? Dari debu. Saya akan membaca itu dari Mazmur pasal yang ke-103. Mazmur 103, dia mengatakan, firman Tuhan berkata demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang ke-13 dan 14, firman Tuhan berkata demikian. Perhatikan ini, nas firman Tuhan ini, 13 dan 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 14, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Itu dulu yang pertama. Kita ingin mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Lalu nats ini mengingatkan kita, rupanya kita penuh dengan keterbatasan. Maka Allah sendiri mengingat bahwa kita ini adalah debu yang penuh dengan kelemahan. Jadi kalau bukan Tuhan yang menghembuskan nafasnya kepada debu itu, maka tidak ada kehidupan. Lalu di dalam bagian ini juga, Mazmur 103 ini juga mengatakan bahwa ada keterbatasan kita. Allah sendiri pun mengingat dan mengetahui bahwa kita ini adalah debu. Itu maksudnya kita penuh dengan keterbatasan. Hal ini sangat penting adik-adik ketahui, supaya kamu tidak frustasi kalau kamu tidak bisa mencapai sesuatu yang memang Tuhan tidak inginkan itu kamu capai. Ada hal-hal yang Tuhan inginkan kamu capai. Kamu terbatas, maka debu ini pun dipersiapkan oleh Tuhan untuk sesuatu yang memang sudah Tuhan rancangkan untuk itu. Jadi ingat ini. Kita ingin mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, tentu harus yang terbaik. Tetapi sejauh manakah itu akan kita perbuat? Tetap saja seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan titipkan kepada kita. Jadi adik-adik,
Jangan merasa cemburu dan merasa risau kalau kamu tidak bisa berbuat persis seperti orang lain. Kenali dirimu. Kita ini dari debu, penuh dengan keterbatasan. Yang kedua, kita tahu siapa kita yang sesungguhnya. Tadi sudah dikatakan, kalau bukan karena pengampunan Tuhan, kita ini tidak layak. Maksudnya, kita sudah ada di dalam dosa. Sejak dosa masuk ke dalam dunia ini, potensi manusia itu sangat menurun sedrastis-drastisnya. Kita tetap adalah produk dari manusia berdosa, orang yang sudah penuh dengan kelemahan. Itu dulu adik-adik. Jadi kalau bukan karena Tuhan yang memberi kita jalan keluar, seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat yang kedua dan ketiga itu, kalau kita perhatikan ayat yang kedua dan ketiga itu, ayat 3 saja. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi Tuhan mengenal kita, mengampuni kita, itulah sebabnya kita bisa. Tetapi tetap saja, kita ini adalah orang yang berdosa, yang harus sangat hati-hati menggunakan semua yang ada pada kita. Karena dosa itu terus mengintip untuk membuat kita terjerumus. Jadi ada kalanya kita ingin berbuat yang terbaik, tetapi di dalamnya ada kesombongan. Ada ambisi-ambisi yang tidak kudus. Dan itu semua harus kita sadari. Dan sore hari ini kita belajar tentang itu. Bagaimana membuat semua potensi itu akhirnya maksimal, dan itu memuliakan Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapannya. Yang ketiga, mengapa kita perlu belajar ini? Supaya kita tahu mengapa kita bereaksi melakukan sesuatu. Iya. Ada orang yang termenung terus. Dia merasa bersalah. Karena apa? Dia tidak bisa seperti orang lain. Orang lain begitu luas sekali untuk berbicara. Tetapi dia ketika mau berbicara, seperti ada yang menyumbat mulutnya. Tidak bisa berkata-kata. Dia hanya di pinggir sana. Walaupun pikiran-pikirannya cemerlang, dia tidak bisa mengungkapkannya dengan baik kepada teman-temannya. Lalu dia merasa murung sendiri, merasa tidak mampu. Ada hal yang lain yang Tuhan ingin kamu lakukan, bukan di situ. Bukan di situ. Ada orang yang tidak bisa mengungkapkan secara verbal, tetapi ada orang yang bisa menulis sampai orang terkagum dengan tulisannya. Ada orang yang tidak bisa melakukan menjadi seorang MC misalnya di depan sana, tetapi dia bisa melakukan hal yang lain yang jauh lebih hebat barangkali dari situ. Jadi kita harus sadar, memang Tuhan tidak membuat kita sama semua. Ada orang yang malu, ada orang yang tegas, langsung bisa melakukan sesuatu. Dia sangat-sangat bisa diterima semua orang, tetapi biasanya orang seperti itu tidak bertahan juga. Ya. Lalu di manakah kamu? Siapakah kamu? Apakah kamu harus memilih-milih seperti orang lain? Bukan dirimu sendiri, itulah kesalahan. Ya. Jadi supaya kita bisa maklum, memang saya bukan di bidang itu. Lalu kamu tidak perlu kejar terus di situ. Justru cari apa yang menjadi bagianmu. Yang keempat, tentu tahu kekuatan kita untuk kita tonjolkan atau kembangkan. Misalnya ada orang yang lebih suka dia menulis, maka dia latih, dia tonjolkan menulisnya daripada berbicara. Ada orang misalnya itu lebih suka dia berpikir daripada hal-hal yang lain, maka dia pilih misalnya peneliti dia, di laboratorium dia. Ada orang yang oratornya bagus sekali, barangkali kamu jadi politikus, barangkali kamu bisa menjadi seorang yang suka berbicara, menjadi pendeta. Ada orang yang lebih suka mengatur, mungkin kamu menjadi seorang manajer daripada pekerjaan-pekerjaan praktis.
Kamu disuruh tukangkan dulu itu, bengkokkan dulu itu, pasang dulu gas itu, untuk masa itu. Sampai kapanpun diajari tetap saja dia tidak tahu. Tapi kalau memanage orang, mengatur orang, dia cepat sekali. Dia memimpin banyak orang bisa secepat mungkin. Ya, itu perlu kamu perhatikan karena memang kita ini berbeda-beda. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan ini, baru kita akan mengerti siapakah kita yang sesungguhnya. Yang kelima, tentu supaya tahu kelemahan dan bagaimana kita menutup atau menguranginya. Saya tidak pintar misalnya di dalam berbicara, saya tidak perlu menonjolkan di dalam berbicara. Saya tidak cakapan misalnya melakukan hal-hal praktis, maka saya kembangkan diri saya misalnya di dalam memanage dan seterusnya. Ya adik-adik, jadi kalau kita melihat ini, ada 5 bagian ini untuk kita pelajari. Akhirnya kita mengerti siapa, lalu kita melakukannya dengan maksimal. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa sifat yang telah digolong-golongkan oleh para psikolog. Ya, jadi kita tertolong dari situ, perlu juga kita pelajari itu. Jadi mereka membagi secara garis besar, walaupun tidak semua setuju atau paling tidak pada akhir-akhir ini sudah banyak juga model-model yang lain untuk membagi kepribadian atau karakter daripada seseorang. Tapi paling tidak ada 4 bagian ini yang kita sebut dengan sanguin, melankolis, koleris, dan pragmatis. Semua orang mereka setuju bahwa di sini tidak sedang membicarakan mana yang lebih unggul. Jadi ini bukan hitam putih atau mana lebih kuat, lebih lemah, mana lebih baik, mana lebih buruk, bukan. Ternyata semua itu baik adanya. Maka mereka mengatakan setiap orang memiliki komponen yang berbeda sehingga memiliki kepribadian yang berbeda. Komponen-komponen itu adalah sanguin, melankolis, dan pragmatis tadi ya. Sanguin, melankolis, koleris, dan pragmatis. Nah, apa keunggulan satu persatu dari bagian-bagian ini? Kita mulai dari melankolis. Melankolis itu dia adalah orang yang sangat-sangat introvert. Jadi kekuatannya di sini bisa kita lihat, bekerja dengan baik bila sendirian, perencana yang hebat, baik dengan angka-angka, jadi di dalam statistik, berhitung, dan yang lain itu barangkali ini cocok. Suka tabel dan grafik, jadi memprediksi, meramal, jadi membuat perhitungan-perhitungan. Dia adalah orang yang selalu terorganisir. Jadi dia sangat-sangat rapi sekali untuk mengatur dan seterusnya. Jadi sudah bisa dibayangkan kira-kira orang seperti ini kemana akan diarahkan. Menghargai kesunyian, jadi dia banyak merenung, tidak begitu suka dengan keramaian, tapi akurat dan dia analitis, jujur, menyukai keindahan. Jadi orang-orang seperti ini rapi sekali, maka dia akan sangat tidak suka merepet dia kalau ada ketidakteraturan. Jadi saudara-saudara, adik-adik bisa mengerti orang seperti itu, jangan langsung marah-marah, memang itu bawaannya, tetapi tadi banyak kelebihan dia. Nah, kelemahannya juga memang mudah tertekan jiwanya, kurang spontanitas, idealistis, kekanak-kanakan karena terlalu memegang prinsip itu, jadi tidak bisa sedikit fleksibel dengan teman-teman remajanya, jadi kelihatan sangat dewasa sekali ya, sangat kikir biasanya ya, tidak bekerja dengan baik di bawah tekanan, dia tidak suka di bawah tekanan. Jadi orang-orang seperti ini tentu di marketing kan nggak bisa. Jadi yang terus digenjot nggak bisa dia. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, maka hasilnya akan sangat baik. Sangat perfeksionistis. Jadi dia adalah orang yang sangat sempurna. Mengatur buku pun harus persis rapi. Mengatur kursi tidak boleh sedikit pun belok. Orangnya seperti itu. Perlu banyak waktu.
sulit disenangkan. Jadi kalau adik-adik misalnya bertemu dengan orang seperti itu, kamu berusaha menyenangkan dia lalu respon dia biasa-biasa saja, nah ketahuilah memang itulah ciri si melankolis yang sempurna ini. Nah, koleris dia kuat. Kekuatannya, aktivitasnya tak terkenal takut. Jadi pemberani. Jadi kalau dia pergi ke suatu tempat, membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, suka bertualang, inilah orangnya. Dia koleris. Memperbaiki masalah. Dia orangnya pasti. Menyukai tantangan, berbakat memimpin. Cepat mengorganisasi, berorientasi produksi. Jadi dia hasil. Ya, hasil. Harus ada hasilnya, dia lihat. Dia begitu, unggul dalam krisis, memancarkan keyakinan, biasanya benar. Jadi dia memancarkan keyakinan, dia adalah motivator yang hebat. Dia bisa mengajak teman-temannya untuk semangat kembali. Nah, ini orang koleris ini. Kelemahannya, tidak begitu perlu dengan teman, karena dia mandiri sekali, bukan? Kaku memegang pendirian, terlalu yakin, tidak bisa santai, cenderung kecanduan kerja, mengharapkan pengabdian lengkap, gelisah, merebut kekuasaan, tidak emosional, angkuh, memanipulasi orang lain, tidak bisa mengatakan maaf, takut kehilangan kontrol. Jadi kepada orang seperti ini, udah salah pun tidak mau minta maaf. Ya memang, orang seperti ini susah sekali meminta maaf. Tapi tidak lagi kelebihan-kelebihannya. Kita tidak sempat semua membahas ini, tetapi adik-adik saya mau supaya kalian tahu bahwa kalau kebetulan kamu koleris ini mengerti bahwa yang semua ini, kekuatanmu ini harus kamu tonjolkan, kelemahanmu itu harus kamu poles supaya lebih indah lagi. Nanti bagian terakhir bagaimana itu kita bisa menutup atau mengurangi kelemahan-kelemahan itu. Nah, sanguins, kita mengetahui sanguin ini kekuatannya mencintai orang lain, mudah berteman, jadi bergaul, sangat gampang sekali ini. Menemani orang-orang yang bersedih langsung saja. Orang seperti ini sangat-sangat enak sekali untuk ditemani ya. Menyenangkan, mudah menemukan pekerjaan. Karena apa? Dia luas sekali. Jadi fleksibel sekali dengan orang lain. Tidak begitu kaku ya. Dia bisa menyesuaikan dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Kreatif, ya, berkembang dalam kegiatan, kemampuan menjual yang alami, pembawa cerita yang menawan. Jadi kalau sanguinis itu bisa menjual yang gak laku pun bisa dijualnya. Jadi ada saja caranya supaya orang lain bisa membeli barangnya ini. Jadi di marketing sangat-sangat tepat orang seperti ini. Termotivasi oleh emosi, jadi emosinya banyak sekali mempengaruhi dia. Lalu pertimbangan emosi itu sangat dominan ke orang seperti ini. Tidak menyukai jadwal, maunya tidak punya jadwal. Jadi orang-orang seperti yang saya katakan tadi, pemasaran, kapan dia mau kerja, dia kerjakan ya. Tidak bisa mengatakan tidak. Jadi cenderung dia orang lain, ayo ke sana, ayo. Bisa kamu nanti lakukan, bisa. Akhirnya dia stres sendiri, tidak bisa memenuhi semua janjinya itu, tapi jarang sekali dia mengatakan aku nggak bisa lah, gitu ya. Membuat alasan, mudah bosan, kehilangan jejak waktu, menangani terlalu banyak karena tadi tidak bisa mengatakan tidak. Perhatiannya mudah teralihkan, tidak fokus, berbicara terlalu banyak. Iya, orang seperti ini berbicara saja, maka apapun yang sesuatu bisa dia jual ya. Berikutnya itu pragmatis, kekuatannya tenang, menambahkan keseimbangan, cerdas, berprofil rendah hati, penuh perhatian, dapat diandalkan, membuat perdamaian, mendelegasikan dengan baik, mantap administrator yang baik, pendengar yang baik, motivator yang efektif, baik hati, disukai, konsisten, punya sedikit musuh. Ini lebih cocok pemimpin ya, dia memimpin maunya ini. Jadi, tapi kelemahannya juga memang keras kepala. Jadi kalau pemimpin itu memang keras kepala. Jadi idenya itu lebih cenderung dia harus jalankan. Jadi jangan salah kalau misalnya ada pemimpin lalu kamu kasih saran, ya dia pikirkan sungguh-sungguh, benar gak saranmu itu? Cocok itu untuk dong aku. Jadi jangan terus salah sangka bahwa dia itu tidak mau minta saran. Ya dia berpikir juga. Dia berpikir, jadi tidak terlibat menunda-nunda,
tidak antusias, susah digerakkan, terlalu tenang, sembrono, kurang tuntas, tidak suka perubahan, membenci konflik. Jadi memang begitulah orangnya seperti ini. Jadi kalau kita sudah tahu kira-kira di manakah kita, para psikolog berkata tidak ada yang 100% pragmatis, tidak ada yang 100% sanguin, tidak ada yang 100% koleris, dan tentu juga tidak ada 100% yang melankolis. Biasanya itu perpaduan 80 banding ini, dan bahkan mungkin perpaduan keempatnya bahkan bisa saja seperti itu ya. Tetapi yang menonjol pasti ada. Yang menonjol pasti ada. Dari sekian banyak ini, adik-adik perlu tahu di mana kamu. Lalu bukan hanya itu saja, kamu tahu orang lain itu yang mana. Karena itu menjadi penting. Karena kalau tidak akan kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Karena tujuan berikutnya, kecuali yang 5 tadi, yaitu menyelidiki kekuatan dan kelemahan sendiri untuk dapat belajar caranya menonjolkan segi positif dan menyingkirkan segi negatif. Tetapi ini juga memahami orang lain dan menyadari bahwa hanya orang lain kalau orang lain berbeda dengan kita, tidak berarti bahwa mereka ada salah. Jadi itu penting. Jadi kalau kamu itu suka maunya rapi semua, lalu temanmu itu sembrono saja, lalu kamu katakan tidak boleh seperti itu. Karena dia berpikir, ngapain juga dirapikan sekarang itu, biar aja dulu begitu, nanti akan juga diberesin. Adakah di antara kita yang harus menonjolkan yang satu, lalu menyalahkan yang satu? Nah itu yang bisa. Jadi kita harus saling mengerti, lalu saling melengkapi satu dengan yang lain. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan memahami diri sendiri dan orang lain, kita dapat berinteraksi dengan hormat, dengan tenang, dan produktif. Itu yang penting. Maka mereka berkata, para psikolog ini berkata, semua sifat-sifat dasar ini tidak ada yang menonjol, tidak ada yang lebih baik dan lebih buruk. Bukan soal ini lebih maju atau lebih mundur, bukan. Bahkan mereka sudah memastikan semua perilaku ini atau sifat dasar ini diperlukan semua komunitas sosial dalam bentuk apapun. Organisasi apa? Organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, terutama organisasi di dalam gereja. Bukankah Paulus telah berkata bahwa kita ini satu tubuh, saling melengkapi satu dengan lain. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada tangan. Untuk apa? Supaya semua itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau semua tangan memang tidak baik, kalau semua pendiam, tidak ada yang melucu, mungkin kaku sekali lah ya. Kaku sekali keadaan itu. Tetapi di antara semua itu, tadi kita sudah baca itu, di dalam kitab Roma itu, bahwa apa kata firman Tuhan, kitab Roma itu mengingatkan kita bahwa semua itu kamu persembahkan. Menjadi apa? Persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kalau kita mempersembahkan itu, bisakah? Bisakah melankolis menjadi orang yang dapat dipakai oleh Tuhan? Siapakah tokoh dalam Alkitab yang melankolis? Musa. Musa, kalau kita lihat itu, dia sangat penuh pemikir, setia, tekun, analitis, tetapi dia sangat pesimistik, introvert. Tuhan, aku nggak bisa aku ngomong, nggak bisa aku. Sudah, pergilah. Aku akan mendampingimu nanti. Dikasih tanda pun tetap dia nggak bisa. Apa ini yang perlu dibuat? Maka Tuhan suruh itu saudaranya untuk mendampingi dia. Musa yang begitu melankolis bisa memimpin bangsa yang sangat keras kepala. Dan memang dibutuhkan seperti itu. Dia sabar, dia merenung, lebih banyak berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Kalau si Musa melankolis ini tidak mempersembahkan semua karakternya kepada Tuhan, bagaimanakah mungkin orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan?
Dia memimpin satu bangsa yang sangat-sangat keras kepala. Itulah Musa. Karena apa? Dia mempersembahkan kepada Tuhan. Yang berikutnya, kalau kita lihat setelah melankolis itu tadi, ada orang yang koleris. Siapa itu? Paulus. Koleris ini kan suka bertualang, persuasi, percaya diri, keras kepala, kurang simpati. Jadi dia kemanapun bertualang. Semua itu mulai dari Asia kecil sampai ke Eropa. 3 kali dia berkeliling. Tidak seperti sekarang ini loh. Alat transportasinya. Dia masuk ke laut, diguncang di laut, hampir mati. Dipenjarakan beberapa kali, tetapi dia tetap teguh. Inilah Koleris, itu Paulus. Sekiranya dia tidak mengabarkan Injil, tidak punya sifat seperti itu yang keras kepala, kuat, dan tidak gampang menyerah, maka mungkin saja kita tidak pernah dengar Injil. Paulus, bisakah digunakan orang koleris seperti ini? Sungguh seperti Paulus. Yang ketiga, sanguin, siapa ini? Petrus. Petrus itu bersifat spontan, lincah, periang, optimistik, ekstrovert, suka pamer dan memerintah. Inilah Petrus. Waktu Yesus katakan, nanti kalian akan meninggalkan aku, dia datang kepada Yesus. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Ya, tapi Tuhan pakaikan? Iya. Perhatikan. Sampai-sampai dia digantung terbalik. Si penakut ini akhirnya berani menyatakan imannya. Aku mau mati bagi Tuhan. Aku mau berkorban kepada Tuhan. Sampai mati terbalik, dibalikkan. Akhirnya menurut cerita itu lehernya dipatahkan. Bagaimana tadi dengan Paulus si koleris itu? Dia yang adalah begitu pemikir, orang yang suka menganalisa, tetapi dia rendahkan hatinya. Semua pikiran ditaklukkan kepada Kristus. Bukankah orang-orang pintar itu biasanya susah menerima Tuhan? Tapi dia berkata, otakku ini pun kuserahkan kepada Tuhan. Dia getol memberitakan Injil kemana-mana. Si pragmatis Abraham, ramah, sabar, puas dan diplomatis, tapi kurang bersemangat dan pemurung. Biasanya ini mereka suka di dalam kenyamanan. Tapi Abraham dipanggil dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Dia harus meninggalkan semua kekayaannya. Dan dia mampu membuat satu bangsa di tanah Kanaan dengan mana Kristus akan lahir. Keempat tokoh ini bukanlah tanpa kelemahan. Mereka ada kelemahan. Tetapi apa yang mereka berikan? Mereka serahkan itu kepada Tuhan. Maka adik-adik, siapa dan bagaimanapun kamu, barangkali kamu bukanlah seperti orang yang kamu anggap itu hebat, tidak apa-apa. Tetapi pasti kamu memiliki kelebihan dari orang lain. Gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, kembangkan itu. Kalau ada kelemahanmu, jangan kamu berkeluh kesah dengan kelemahanmu itu. Barangkali memang Tuhan tidak panggil kamu di dalam bidang itu. Tidak perlu kamu berlama-lama untuk terus mempertahankan. Kembangkan apa yang ada padamu. Pada kenyataannya, memang kita dibuat Tuhan tidak sama semua. Lalu pelajarilah ini dengan baik. Kembangkan. Apa yang kita baca dalam Alkitab? Firman Tuhan berkata, bahwa Roh Kuduslah yang akan menolong kita mengembangkan itu. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 tadi dikatakan firman Tuhan itu. Saya akan membacakan kembali kepada kita. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan dirimu dengan semua apa yang ada padamu, kelemahanmu itu, kekuatanmu itu. Persembahkanlah itu sebagai persembahan. Serahkan semua kepada Tuhan. Jadi bukan untuk kepentingan dirimu sendiri.
Lalu ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Misalnya tadi, orang-orang yang suka fleksibel itu humor. Bisakah kamu melakukan humor di tengah-tengah teman-teman? Bisa sekali. Supaya suasananya itu riang, suasananya itu cair. Tetapi isi atau materi humormu janganlah yang jahat, janganlah yang porno, janganlah yang misalnya melecehkan ciptaan Tuhan, mengejek kejelekan orang, mengejek hal orang-orang tertentu, suku-suku tertentu, kamu rasis di dalam lucu-lucuanmu. Itu tidak bisa. Kamu tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau kebetulan kamu pendiam, diamlah, tidak apa-apa. Tetapi jangan kamu ini membuat orang lain menjadi tersandung. Kamu harus juga sadar kalau orang lain tertawa, kamu tidak bisa tertawa, nikmati saja. Jangan kamu merasa bahwa sedang dibicarakan dirimu karena kamu sensitif. Misalnya kamu yang orang melankolis dan banyak lagi. Orang yang keras, kamu juga perhatikan kekerasanmu itu di mana. Mengerti orang lain. Saya pikir itu maksud Tuhan. Kamu mempersembahkan tubuhmu, kamu tahu apa yang dikehendaki Tuhan dari semua kelebihan-kelebihanmu itu. Kemudian ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya sudah katakan tadi, saya tidak bisa menjadi seorang pemimpin besar yang hebat, yang seperti misalnya itu Musa. Ya, saya harus sadar kapasitas saya sampai di sini. Kamu tidak bisa berbicara seperti Pak Ramlan misalnya. Nggak apa-apa, kamu bisa lakukan yang lain. Maka dikatakan, jangan pikirkan terlalu tinggi. Jangan hal-hal yang tidak bisa kamu capai itu, kamu usahakan capai. Capailah yang memang Tuhan ingin kamu capai. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi, adakah di antara semua karakter-karakter dasar itu yang lebih unggul daripada yang lain? Sekali lagi, tidak. Justru Tuhan membuat itu. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 itu kita diajarkan supaya kita saling melengkapi. Orang yang suka berbicara, biar dia di depan berbicara. Orang yang suka menyusun konsep, biar dia membuat konsep. Orang yang suka menulis dan memikirkan, meneliti dan seterusnya, biar dia meneliti. Orang yang suka itu menawarkan sesuatu, biar dia yang menawarkan untuk humas dan seterusnya. Misalnya dalam pelayanan atau dalam pekerjaan adik-adik. Kamu perlu mengenal dirimu, perlu mengenal orang lain, sehingga kamu bisa menerima dia. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui dirimu dan melalui diri orang lain. Jangan berusaha untuk sama dengan orang lain. Biarlah kamu menjadi dirimu sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Engkau membentuk semua adik-adik ini semakin serupa dengan gambaran-Mu Yesus Kristus. Dan kami rindu banyak adik-adik ini yang potensinya akan berkembang sedemikian dengan cara mengenal dirinya, mengenal kekurangan dan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Terima kasih ya Tuhan, terpuji termulia Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Engkau telah memimpin kami sejauh ini. Biarlah anugerah dan berkat-Mu turun atas kami, terkhusus adik-adik kami, supaya mereka berkembang di dalam kepribadian mereka dan potensi mereka maksimal digunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, semua kami diberkati. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita nyanyikan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin.